Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengkaji tentang investasi. Investasi ini sudah sering kita dengar, baik di kampus, di dalam seminar maupun di lingkungan masyarakat. Kita memahami investasi banyak maknanya. Namun karena kita belajar tentang manajemen investasi, hal ini investasi lebih mendekati kepada pengertian bahwa bagaimana kita menempatkan dana dalam suatu periode untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi pengguna dana, bagi yang melakukan investasi yang bisa jadi membutuhkan waktu. Jadi investasi ini berhubungan dengan waktu. Selain itu, investasi juga berhubungan dengan bentuk aktiva yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Orang yang melakukan investasi dikenal dengan investor, akan tapi dikenal juga dengan penanam modal. Jadi orang yang berinvestasi berarti orang yang menanamkan modal. Hal ini tampak dalam dunia bisnis. Pertambahan investasi akan menjadikan seseorang mendapatkan hasil yang tetap. Di sisi lain, bagi perusahaan akan menambah modal. Ketika orang berinvestasi, maka punya tujuan utama. Yang pertama, tujuannya adalah orang berinvestasi untuk mendapatkan pemasukan tetap. Apabila kita menanamkan modal di sebuah perusahaan, maka otomatis memiliki hak untuk mendapatkan berapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membesarkan perusahaan. Jadi dengan adanya investasi maka perusahaan akan menjadi lebih besar. Karena apa? Punya dana segar, bisa untuk mengembangkan perusahaan, mengganti mesin-mesin, atau membeli lebih banyak lagi bahan baku sehingga price-nya menjadi murah. Atau yang ketiga, tujuannya adalah jaminan dalam berusaha. Jadi jika kita menanam modal, maka nantinya kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Jaminan dalam berbisnis ini banyak modelnya, yakni jaminan atas tersedianya bahan baku, jaminan atas pendapatan yang bisa jadi melebihi bunga bank, kemudian jaminan dengan persaingan juga. Karena apa? Karena dengan adanya modal segar kita bisa menambah stok bahan baku dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat bagi para pelaku investasi adalah pertama, menjadi lebih hemat. Karena yang dimiliki akan digunakan, modal yang dimiliki akan digunakan untuk hal yang lebih mendesak dan penting.
Dengan begitu orang yang melakukan kegiatan investasi cenderung lebih hemat orang yang melakukan investasinya. Di sisi lain juga tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan, kemudian tidak terlilit hutang, kemudian dengan sendirinya aset meningkat. Itu beberapa manfaat dari orang melakukan investasi. Kemudian bentuk-bentuk investasi. Bentuk investasi yang pertama ada real investment, yaitu investasi yang nyata. Wujudnya bermacam-macam. Ada orang berinvestasi dengan emas, ada apartemen, ada juga ke berbagai perusahaan. Kemudian yang kedua ada investasi keuangan. Kemudian dalam hal ini seperti orang mengambil investasi dalam bentuk obligasi, dalam bentuk saham, kemudian reksadana dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini investasi keuangan. Jadi investasi itu macam-macam. Jadi investasi bisa investasi nyata, bisa investasi keuangan. Investasi ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Mereka yang melakukan investasi langsung adalah mereka yang secara langsung melakukan aktivitas investasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan melalui cara sendiri atau melalui perantara atau melalui perangkat-perangkat lunak yang hari ini, jadi kita hanya membeli perangkat lunak secara digital akan memainkan investasinya secara digital. Sedangkan investasi tidak langsung adalah mereka ya sebagai pemilik modal itu tidak terlibat langsung dalam pembelian aktiva keuangan. Ini investasi tidak langsung. Berarti tipe investasi ada dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Lingkungan investasi ada tiga. Yang pertama adalah pasar sekuritas, kemudian sekuritas, kemudian perantara sekuritas. Nanti akan kita kaji selanjutnya di pembahasan tentang sekuritas. Selanjutnya, agar kita mampu berinvestasi, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Tadi yang disampaikan ada dua tipe investasi, investasi langsung dan tidak langsung. Kemudian juga bisa mewujudkan bentuk-bentuk investasi, baik real investasi atau investasi keuangan. Kita butuh langkah-langkah untuk masuk ke sana. Langkah-langkah untuk masuk ke dalam investasi nyata maupun investasi keuangan. Nah, prosesnya antara lain adalah pertama, bagaimana kita merencanakan investasi. Jadi kita dalam prosesnya harus membaca dulu bagaimana investasi terbaik. Apakah investasi langsung atau investasi tidak langsung, ataukah investasi keuangan atau investasi nyata. Pilihan ada pada kita. Makanya kemudian
ada yang namanya proses investasi. Apa saja itu proses investasi? Yang pertama adalah kita harus memiliki kecukupan pengetahuan tentang investasi. Atau kita harus bisa memastikan bahwa investasi mana yang tepat untuk kita. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah merencanakan investasi. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan investasi. Yang selanjutnya setelah kita menetapkan investasi, kemudian kita membuat kebijakan dalam berinvestasi. Selanjutnya kita harus memiliki strategi. Strategi apa yang tepat buat kita. Dan proses investasi terakhir, kita harus melakukan evaluasi terhadap investasi yang kita lakukan. Investasi memiliki jenis-jenis. Yang pertama, jadi investasi itu dikategorikan ke dalam berbagai bentuk. Yang pertama, investasi berdasarkan pengaruh. Investasi yang berlandaskan beberapa faktor yang berpengaruh atau sebuah kegiatan berinvestasi dalam berbagai pengaruh yang dimunculkan. Yang kedua, berinvestasi berdasarkan aset, yakni pertama bisa didasarkan atas real asset, bisa dalam bentuk bangunan dan gedung dan sebagainya. Kemudian ada financial asset. Kemudian yang ketiga ada investasi autonomous. Kemudian ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Kemudian ada investasi berdasarkan bentuk. Itu jenis-jenis investasi. Dalam berinvestasi kita mengenal financial market. Apa itu financial market? Financial market adalah tempat terjadinya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga bisa penjualan mata uang seperti yang terjadi di pasar uang. Adapun bentuk-bentuk financial market, ada pasar uang berada di pengawasan Bank Indonesia, sementara pasar modal pengawasannya adalah oleh Menteri Keuangan. Pasar modal itu memiliki fungsi pasar modal berarti kan. Pertama sebagai alternatif investasi, yang kedua sebagai dana jangka panjang, yang ketiga sebagai alat teksturisasi modal perusahaan, kemudian bisa juga sebagai alat untuk melakukan investasi. Sedangkan manfaat investasi pasar modal adalah sebagai pengalokasian dana agar efisien. Kemudian juga sebagai alternatif instrumen, kemudian pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, kemudian
para investor agar memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik dan mendapat keuntungan yang besar. Adapun instrumen pasar modal, ada obligasi, ada nilai rate of return. Ini dua. Selanjutnya kita belajar tentang portofolio. Mana portofolio itu banyak sekali ya. Jadi tergantung narasinya untuk pembahasan tentang apa. Karena seni juga mengenal portofolio, yakni kumpulan hasil karya sang seniman, kayak foto, kemudian majalah, kemudian hasil karya. Itu kalau dalam seni. Kemudian kalau dalam bidang pendidikan kita juga mengenal portofolio, yaitu kumpulan informasi pribadi. Jadi catatan tentang individu dalam perjalanannya. Jadi catatan-catatan masa lalu, kalau dalam bidang pendidikan itu dinamakan portofolio. Kemudian dalam dunia politik juga ada portofolio. Berarti adalah portofolionya berarti kewajiban bagi para pemimpin yang sudah ditetapkan dalam institusi pemerintahan. Kemudian kalau dalam bidang manajemen strategis atau dalam pemasaran adalah ini bagian dari istilah untuk menunjukkan sekumpulan merek, layanan jasa, kemudian produk yang kemudian ditawarkan kepada para konsumennya oleh perusahaan tersebut. Itu kalau dalam manajemen strategis. Kemudian arti portofolio dalam bidang yang lainnya juga bisa menyesuaikan tergantung apa yang mau dikaji. Maka narasi tentang portofolio punya banyak makna. Nah, dalam bidang keuangan, portofolio dapat bermakna kumpulan investasi yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah institusi. Makanya narasi portofolio itu bisa berbeda-beda tergantung kita sedang membahas apa. Begitu juga dari jenisnya, jenis investasi, mana portofolio berbeda. Ketika kita bicara tentang investasi keuangan atau investasi real, itu maknanya juga menjadi berbeda. Nah, itu pengertian portofolio. Mempelajari portofolio itu memiliki manfaat yang bisa didapat mempelajari tentang portofolio perusahaan adalah dalam rangka untuk menurunkan risiko yang mungkin akan muncul, atau kita juga punya manfaat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan belajar tentang portofolio ini. Kemudian tujuan mempelajari portofolio yang kedua adalah bagaimana kita untuk menciptakan resiko yang sangat-sangat kecil. Jadi resiko mungkin bisa didapat, tetapi bagaimana bisa mengecilkan itu. Kalau tadi untuk yang pertama untuk bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimum, yang kedua bagaimana kita mengantisipasi risiko agar risiko tersebut kecil. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita sebagai investor bisa menciptakan continuity dalam bisnis. Nah, itu manfaat kita nanti dalam pembahasan tertentu untuk mengkaji tentang portofolio. Jadi kita bisa memaksimal keuntungan, kita bisa meminimalisir risiko,
dan kita bisa menciptakan continuity dalam berbisnis apapun, tergantung bisnis real, bisnis keuangan itu. Terima kasih, itu pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga memberikan langkah maju, menginspirasi Anda yang mau berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.